itu tidak akan terjadi kepada kami, karena kebenaran-Mu ada dalam hati kami. Untuk itu ya Bapa, biarlah firman yang kami dengar ini akan memberikan kami suatu keteguhan iman, supaya apabila datangnya kesusahan, kelaparan yang Engkau izinkan terjadi, kami pun tidak akan mendapatkan hal itu, karena kebenaran yang berasal daripadamu ada dalam kehidupan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Kalau kita membaca di dalam Yeskiel pasal 14, ya, ayat yang ke-15, ayat yang ke-13, di sini dikatakan, hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Di sini, ayat ini kalau kita pelajari ya, bagaimana kebenaran daripada Allah itu sangat penting untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita, sehingga memberikan kepada kita suatu jaminan yang pasti, supaya kita akan selamat, baik dari kehidupan dunia ini, maupun kehidupan yang akan datang. Di sini firman Tuhan menjelaskan kepada kita, kalau Tuhan katanya mengacungkan tangan, ya, atas negeri, bahkan melenyapkan dengan kelaparan, maka biarpun katanya Nuh, ya tiga orang ini, Nuh, Daniel, dan Ayub, mungkin saudara-saudara akan bertanya, siapa mereka Nuh, Daniel, dan Ayub? Kita mengetahui bagaimana peristiwa Nuh, bagaimana Tuhan membinasakan dunia ini dengan air bah. Ya, dikatakan di sini, saudara pelajari tentang kehidupan juga dari Daniel. Bagaimana Daniel dan teman-temannya pada waktu ditawan di Babel. Apakah mereka menyelamatkan keluarganya? Tidak, saudara. Kali Nuh bisa menyelamatkan keluarganya. Tetapi katakan di sini, biarpun Nuh, Ayub, dan Daniel, ya, saudara juga sudah mempelajari kehidupan Ayub, bagaimana Tuhan mengizinkan setan mencobai dia dengan penyakit yang sangat mungkin kita sudah dengar ya, bahkan membuat dia mengatakan biarlah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini menunjukkan betapa beratnya apabila segala sesuatu menimpa negeri ya, atau kehidupan kita. Bahkan saya ingin bacakan di ayat 21, dikatakan di sana, ya, beginilah firman Tuhan Allah, jauhlah dari itu kalau aku menentangkan keempat hukumanku yang berat-berat. Nah, ini ada 4 hukuman yang Tuhan katakan, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, sampar. Jadi binatang buas dan sampar. Yerusalem melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang-orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu, dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem, ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan ke atasnya. Mereka akan menghibur kamu, dan kamu akan melihat tingkah lakunya. Kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kubuat segala sesuatu yang kubuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Di sini saudara-saudara perhatikan bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Nah, apa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita?
Katanya di sini kepada kita, meskipun Tuhan merancangkan berbagai kebinasaan, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita memiliki kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing, untuk kita percayai, maka semuanya itu tidak akan menimpa kita. Di sini kepada kita, kita harus memiliki kebenaran Tuhan itu. Nah, apa kebenaran Tuhan itu? Itulah kebenaran tentang iman. Saudara bisa baca di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan di sana. Jadi iman timbul dari firman Tuhan dan firman dari kebenaran Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana kita memperoleh iman atau bagaimana pembenaran oleh iman itu diberikan kepada kita. Kita sebenarnya manusia tidak layak, tetapi oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita, Yesus Tuhan kita telah rela berkorban untuk kita. Maka mari kita terima kebenarannya itu. Dan kebenarannya itu akan menguduskan kita. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 mengatakan di sana, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, di sini kepada kita perlu memiliki kebenaran Tuhan ini. Jika kita ingin luput dari semua malapetaka yang akan terjadi, yang Tuhan izinkan atau yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan manusia. Bahkan dikatakan binatang-binatang pun merasakan semua hukuman-hukuman tersebut. Makanya mari kita sebagai umat Tuhan, dikatakan di sini, biar Nuh, Ayub, dan Daniel. Siapa ketiga orang ini? Mereka adalah orang-orang benar. Tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan anak-anak mereka. Saudara baca ayat yang ke-20. Dan biarpun Nuh, Ayub, dan Daniel ada, mereka tidak bisa menyelamatkan apa? Anak-anak mereka, anak lelaki maupun anak perempuan. Hanya kebenaran mereka sendiri. Jadi di sini betapa pentingnya kita memiliki kebenaran Kristus. Supaya kita bisa selamat dari malapetaka ataupun kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini. Untuk itu ya teman-teman semua, biarlah kita mau mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bahkan mempelajari dengan rajin. Dikatakan oleh Yesus sendiri, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hanya kebenaran Allah yang bisa memuaskan kita. Hanya kebenaran Allah yang bisa membahagiakan kita di tengah-tengah penderitaan dunia yang sedang terjadi sekarang ini. Dan hanya kebenaran Allah yang perlu kita cari dalam kehidupan kita yang paling utama. Kita baca dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Hal ini harus kita cari saudara-saudaraku setiap hari. Dan perlu kita renungkan apa itu kebenaran kerajaan Allah yang tidak lama lagi akan didirikan di dunia ini seperti dikatakan dalam firman-Nya. Mari kita sukseskan kebenaran, mari kita beritakan kebenaran ini, dan mari kita lakukan supaya kita dikuduskan di dalam kebenarannya, supaya kita disempurnakan di dalam kebenarannya, sehingga kebenaran ini akan menyelamatkan kita, bukan hanya dari dunia ini, tapi juga sampai dalam kerajaan surga. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Biarlah kebenaran Yesus Kristus akan menyelamatkan kita pada hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kita. Kita akan lanjutkan doa kita kembali ke ruangan kita. Mungkin ada perubahan sedikit di ruangan. Mari yang belum sempat berdoa, ambil bagian. Request doa yang belum sempat disampaikan, mari kita sampaikan. Sekaligus doa ucapan terima kasih kepada Tuhan di ruang kita masing-masing. Saya akan bagi
mungkin hanya 7 menit. Kalau tadi sekitar 10 menit, sekarang 7 menit. Kita akan ke room masing-masing automatically. Nanti lagi kalau di Somo kembali secara otomat. Okay, go to your room and pray there. Yaitu saya harus datang ambil pada dia. Jadi tolong doakan siswa kelas 9C nama Richard. Mudah-mudahan proses belajar ini tidak akan terganggu lagi. Terima kasih. Okay, thank you so much for all the activity for morning prayer. This morning will be closed by the prayer Pastor Daud Tulas. Pastor Daud. Okay. Let's pray. Terima kasih ya Bapak, saat yang indah teduh di pagi hari ini. Anak kami dari SMP Advent Pol 2, SD dan SMP Advent Pol 2 telah datang kepadamu. Guru-guru, bahkan kami semua, keluarga-keluarga guru-guru. Terima kasih kesempatan yang indah ya Bapak. Bahkan kami telah mendengarkan sabda firman-Mu. Bagaimana kebenaran-Mu itu sangat penting untuk kami miliki. Untuk keselamatan di dunia ini dan juga keselamatan di dalam kerajaan. Kiranya itu akan menjadi satu pedoman iman dalam kehidupan kami. Supaya kami tetap percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang selalu menolong kami. Untuk itu ya Bapa, berkati kami semua dan biarlah Engkau akan selalu meluruskan jalan kami setiap hari yang masih kurang. Dan biarlah Engkau berkati juga anak-anak didik bahkan orang tua. Baik mereka yang dalam kekurangan iman, kekurangan kebutuhan, baik handphone ataupun pulsa dan sebagainya. Kiranya Engkau akan penuhi. Begitu juga dengan kami guru-guru. Kiranya Engkau akan melihat keadaan kehidupan kami supaya kami memiliki iman percaya kepadamu dan kami bisa memiliki kebenaran firman-Mu. Sucikan hati kami ya Bapa, pimpin kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Dan terima kasih penyertaan kami dapat bangun di pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera daripadamu akan melingkupi kehidupan kami semua. Sekarang ini sampai Engkau datang kedua kali adalah doa pengharapan kami dalam nama Yesus. Amin. Praise God for all the blessing we have feel this morning. So berdoa, so dengar Tuhan. For the next activity, I would like to ask Mr. Teddy Lobot to give announcement or whatever. Okay, your time. Thank you, Miss Silda Bakulo. Baik, informasi pagi ini adalah satu kepada guru-guru